Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ceceng Salamuddin MAG, yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman semua serta penonton. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai karya tulis ilmiah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Firman Maulana sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Adapun teman-teman saya yang akan memaparkan materinya masing-masing. Yang pertama yaitu Teh Risa Robiatul Adawiyah sebagai pemateri pertama. Lalu ada Arustandi sebagai pemateri kedua dan Teh Gita sebagai pemateri ketiga. Adapun beberapa pembahasan yang akan dipaparkan oleh kelompok kami yaitu yang pertama pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua landasan filosofis karya tulis ilmiah, yang ketiga karakteristik karya tulis ilmiah, dan yang keempat tujuan dan manfaat karya tulis ilmiah. Agar mengefektifkan waktu, lanjut saja kepada pemateri yang pertama yang akan dipaparkan oleh Teh Risa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pertama, yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang menyajikan pendapat, hasil pengamatan, observasi, dan penelitian dalam bidang tertentu dengan metode tertentu dan sistematika penulisan yang bersantun, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut para ahli, karya tulis ilmiah memiliki dasar ilmiah dan mencakup analisis yang disampaikan secara sistematis. Yang pertama ada Surya Sumantri. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi, penalaran, keilmuan, serta dikomunikasikan lewat bahasan tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Yang kedua, menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasan dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Kemudian, menurut Wiloka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seseorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian tulis ilmiah. Pengertian tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka secara fakta. Dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis diterbitkan yang mengungkapkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah serta etika keilmuan yang ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Teh Risa sebagai pemateri pertama yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Rustandi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai landasan filosofis karya tulis ilmiah. Landasan filosofis karya tulis ilmiah merupakan kerangka pemikiran yang mendasari penulisan dan penelitian. Terdapat 3 aspek utama dalam landasan ini. Yang pertama yaitu ontologi, yang dimana berkaitan dengan hakikat realitas yang diteliti dalam pendidikan dan apa yang menjadi objek kajian pendidikan. Misalnya, penganut realisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman nyata. Dan yang kedua yaitu epistemologi, membahas cara memperoleh dan memverifikasi pengetahuan dalam pendidikan. Ini mencakup metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan untuk
mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan pragmatisme menekankan pentingnya pengalaman praktis dalam proses belajar. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, berfokus pada nilai-nilai yang harus dipegang dalam pendidikan. Ini mencakup pertimbangan etika dan moral dalam proses pengajaran serta tujuan pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai ini menjadi panduan bagi pendidik dalam merancang kurikulum dan interaksi dengan siswa dengan memahami ketiga aspek ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penulis dapat menyusun karya ilmiah yang tidak hanya informatif tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip filosofis yang kuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada pemateri ketiga yang akan dipaparkan oleh Teh Gita. Kepada Teh Gita saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan materi mengenai karakteristik karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis tujuan lainnya. Berikut adalah 6 karakteristik utama. Yang pertama adalah logis, artinya berdasarkan pemikiran yang dapat dipahami dan dinalar. Yang kedua ada data sesuai fakta, artinya data akurat dan berdasarkan fakta penilaian tanpa manipulasi. Yang ketiga objektif, artinya bebas dari subjektivitas, mencerminkan realitas sebenarnya. Selanjutnya ada sistematis, yaitu terstruktur dengan jelas dari pendahuluan hingga kesimpulan. Kemudian ada pembahasan menyeluruh, artinya relevan dan mencakup semua informasi yang penting. Kemudian yang terakhir dapat diuji, artinya memungkinkan pengujian kebenaran data dan argumen. Karakteristik ini memastikan karya ilmiah memenuhi standar akademik dan dapat diterima di komunitas ilmiah. Kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama skripsi, yaitu karya tulis mahasiswa untuk meraih gelar sarjana S1 berdasarkan teori yang didukung data empiris dari penelitian, observasi, atau studi pustaka. Skripsi menuntut metode yang teliti dan bisa menghasilkan penemuan baru. Kemudian ada tesis, yaitu karya tulis mahasiswa pasca sarjana S2 yang mengkaji masalah secara sistematis, melibatkan metode pengumpulan, analisis data, dan menyajikan kesimpulan serta rekomendasi. Orisinalitas dan pemikiran kritis menjadi ciri utama dalam tesis. Kemudian ada disertasi, yaitu karya tulis ilmiah akhir program S3 yang menunjukkan kemampuan penelitian mahasiswa dan kontribusi penemuan baru dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada artikel hasil penelitian, yaitu ringkasan laporan penelitian yang dipublikasikan di jurnal. Isinya mencakup keseluruhan atau sebagian dari informasi laporan penelitian. Kemudian yang terakhir ada makalah, yaitu karya tulis akademik berupa kajian atau ulasan ilmiah dari gagasan pribadi yang harus menyajikan solusi untuk satu permasalahan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Gita sebagai pemateri ketiga yang sudah memaparkan materinya. Yang selanjutnya materi keempat yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai manfaat dan tujuan karya tulis ilmiah. Adapun beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Karya ilmiah memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan dan keterampilan, antara lain yaitu yang pertama, melatih pengembangan ide, menjadi sarana bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan menyusun ide secara terstruktur. Yang selanjutnya, wahana transformasi pengetahuan. Maksudnya yaitu berfungsi sebagai jembatan untuk mentransfer ilmu dari lingkungan akademik ke masyarakat sehingga memperluas cakupan, penerapan, dan pengetahuan. Yang ketiga, pembuktian kompetensi ilmiah, yaitu membuktikan kemampuan dan potensi siswa dalam bidang akademik, terutama dalam memahami konsep ilmiah. Yang keempat, pemecahan masalah, yaitu melatih siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah
nyata melalui pendekatan ilmiah. Yang kelima, mengasah keterampilan penelitian, yaitu membangun keterampilan dasar dalam melakukan penelitian seperti pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Yang selanjutnya, dengan demikian, karya ilmiah bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang bermanfaat di kehidupan nyata. Yang selanjutnya, adapun manfaat karya tulis ilmiah, antara lain yaitu sebagai bahan rujukan, yang dimana karya ilmiah dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk berbagai kegiatan akademik dan ilmiah, seperti seminar, diskusi, atau penelitian lainnya. Informasi yang terkandung di dalamnya memberikan dasar yang valid dan terpercaya untuk memperkuat argumen atau temuan baru. Sarana edukasi, yaitu karya ilmiah membantu dalam menyebarkan pengetahuan dan kebenaran ilmiah kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah, konsep, teori, atau hasil penelitian dapat diajarkan dan disebarluaskan untuk memperkaya wawasan pembaca. Dan yang terakhir, yaitu sarana diseminasi ilmu. Karya ilmiah berfungsi untuk menyebarkan pengetahuan ke kalangan yang lebih luas. Membaca karya ilmiah dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap suatu bidang ilmu tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin mempertanyakan.